Semoga bisa. Nah, ya. Jadi, kalau kalian lihat tugas BPUPKI, ini salah satunya merancang Undang-Undang 19 atau konstitusi itu ya. Jadi, yuridis di sini aplikasinya dalam bentuk konstitusi. Konstitusi itu Undang-Undang Dasar 1945. Maka nanti kemudian undang-undang itu ada preambulnya. Preambul itu bahasa Arab ya. Lalu kemudian diubah menjadi pembukaan UUD 1945. Nah, seperti itu. Lalu apa tugas PPKI? Kalau tadi tugas BPUPKI ada yang menyangkut yuridis, nah sekarang PPKI juga ada yang menyangkut yuridis. Ada beberapa, misalnya yang pertama pembukaan Undang-Undang 1945 dan pembuat konstitusinya. Pembukaan itu yang Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya bla 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 sampai akhir itu adalah pembukaan. Sedangkan konstitusinya yang kita lihat melalui pasal-pasal itu yang diuraikan melalui pasal-pasal yang kemudian itu menjadi tolok ukur hukum yang ada di Indonesia. Jadi sudah jelas ya. Jadi dasar pembentukan konstitusi atau hukum itu menurut Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala bentuk hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana supaya setiap orang bisa melaksanakan hukum tersebut? Maka hal yang abstrak, misalnya di Pancasila, dirumuskan kembali dalam bentuk Undang-Undang 1945. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang 1945 ini kan sebelumnya bernama Piagam Jakarta ya. Maka itu kemudian diubah yang sesuai dengan akar-akar budaya bangsa, supaya itu mewakili aspirasi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nah itu ya, jadi ada perubahan itu karena sekali lagi berdasarkan yang saya jelaskan kemarin, itu Soekarno dan kawan-kawan melihat atau mempertimbangkan bagaimana budaya yang plural yang ada di Indonesia. Meskipun sekali lagi mereka juga mengadopsi beberapa pemikiran-pemikiran Barat ya, tapi sekali lagi di sini disesuaikan dengan cara apa berpikir orang-orang yang ada di Nusantara atau Indonesia. Nah, saya masuk di sini kalau di slide 1 ini ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjutkan. Nah, di sini ada yuridis sila pertama. Kalau kalian lihat punya Bu Imo sama Bu Sumi ini ada nggak seperti ini? Saya malah belum ngecek punya mereka. Siapa yang sudah baca punya ini, punya tim dosen? Halo? Jangan tidur ya. Walaupun wajahnya tidak kelihatan, tapi kalian harus aktif. Suster? Ada suster? Ada? Tidak ada ya. Suaranya sangat kecil ya, suster. Apa mungkin dari saya? Oke. Nah, jadi di sini saya uraikan yang mungkin belum ada di PPT yang ada di LMS. Jadi, ini negara berdasarkan juga nilai-nilai agama. Nah, kemarin juga ada yang bertanya kalau tidak salah, kenapa kok aliran-aliran kepercayaan lain tidak diakui di negara kita, padahal kalau dilihat dari sisi historis, kita pertama kali mengenal aliran kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Nah, itu kenapa? Yaitu tadi, bahwa yang diatur di undang-undang itu yang tertulis berdasarkan sejarah panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, masa sejarah itu kan dimulai dari datangnya budaya Hindu-Buddha. Nah, maka kalau kalian belajar sejarah lagi, itu kan mengenal tulisan semenjak adanya agama Hindu-Buddha. Nah, malah sebelum itu, meskipun ada yang kita anggap aliran kepercayaan dinamisme dan animisme itu tidak tercatat dalam sejarah. Nah, itu mungkin sangat kalau kita lihat salah mungkin ya. Salah oleh siapa di sini pemegang aturan pada zaman dulu seperti para founding fathers. Harusnya ya kita mengatakan negara dan keyakinan gitu ya. Keyakinan bisa.
supaya orang tidak gampang mengartikan agama itu, karena yang dianggap agama dalam ketentuan undang-undang itu yang diakui oleh negara, karena negara kita itu adalah negara hukum. Nah, jadi harus berdasarkan apa yang tertulis, apa yang sudah ada sepanjang sejarah. Nah, seperti itu. Begitu ya. Nah, dari situ paham nggak yang saya jelaskan? Paham ya? Nah, jadi sebenarnya kalau saya malah setuju suatu negara dan keyakinan. Masalahnya kita belum bisa diadopsi oleh para founding fathers. Negara dan keyakinan itu berdasarkan ilmu dari mana? Karena kita tahu sendiri para founding fathers ini mempelajari pendidikan model barat juga. Maka mereka ya itu yang sesuai dengan atau yang ditulis dalam aturan undang-undang yang diyakini, agama itu adalah yang diyakini oleh banyak komunitas atau bahkan mayoritas masyarakat yang ada di Nusantara atau Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Sedangkan apa sendiri yang prinsip ketuhanan itu? Apakah kemudian masyarakat yang dianggap tidak bertuhan, kemudian aliran kepercayaan dan sebagainya yang banyak di Nusantara itu tidak memiliki sifat yang ada di sila pertama? Tidak begitu. Jadi inti sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap manusia itu memiliki sifat baiknya Tuhan. Sifat baiknya Tuhan itu seperti apa ya? Yang sesuai ajaran yang dimiliki setiap umatnya. Nah, itu ya yang diyakini oleh setiap umatnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya seperti itu, bukan sila satu itu orang harus memiliki agama dan sebagainya. Nah, mengapa sudut pandang itu kemudian keluar? Karena pada masa Orde Baru, KTP itu kemudian harus ada agamanya. Nah, gitu ya. Ada satu film yang menyatakan, pada masa Orde Lama, KTP itu tidak ada dicantumkan agama. Nah, seperti itu. Maka pikiran yang pragmatis, orang-orang zaman sekarang, orang itu harus punya agama, hanya untuk status dalam KTP dan sebagainya, supaya biar kelihatan mengamalkan sila satu. Nah, itu kan salah kaprah. Begitu ya, teman-teman bisa dimengerti ya. Jadi prinsip atau nilai atau pemaknaan yang sebenarnya dimaksud dari sila satu ini, setiap orang yang memiliki sifat baiknya Tuhan, meskipun dia yakin kalau ajarannya itu seperti ini, yang penting dia melakukan kebaikan terhadap sesamanya, gitu ya, meskipun dia dianggap ateis gitu ya, dianggap hanya memiliki aliran kepercayaan, tapi selama dia melakukan kebaikan-kebaikannya Tuhan yang dinilai baik bagi sesamanya, maka dia sudah mengamalkan sila pertama itu. Oke, sekarang yuridisnya ini pasal 29. Ayo, di sini mau lihat siapa yang hafal pasal 29. Pasal 29, siapa yang hafal? Tuh, enggak ada toh yang hafal pasal 29. Saya catat nanti nimnya, kalau yang bisa jawab. Supaya nanti saya nggak bicara Ibu, terus. Siapa Ibu, ini? pasal 29 ayat berapa, Bu? Ya, ayat 1-2. Semuanya. Saya hafal, Bu. Ya, coba. Ini pulpen saya Oh. mana ya? Saya ambil pulpen dulu, Mbak. Gimana Mbak Emi? Nomor NIM-nya berapa di Prodi? Nomor NIM-nya 2011, satunya 3 kali, 4073. 073 ya, dari BK ya. J. Iya, gimana? Pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, Bu. Terus yang dua? Itu udah sama yang kedua kayaknya, Bu. Oh, ya, yang kedua. Udah Iya, otomatis. kayaknya. Oh ya, meskipun ada salah-salah sedikit enggak masalah. Ada yang mau? Ini sudah saya catat ya, Emi. Terima kasih. Ada yang mau uh, menghaluskan pernyataannya, Emi?
Sekali lagi, tidak ada. Jadi intinya apa di sini? Pasal 29 itu membebaskan orang memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Juga apa yang kedua? Apa yang kedua tadi, Emi? Untuk beribadat menurut agamanya. Jadi memberikan kesempatan untuk setiap orang selain memeluk juga beribadat. Kalau memeluk tadi yang satu, yang beribadat yang dua, gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi, wah kamu itu rajin sembahyang apa tidak ya setiap harinya, rajin berdoa apa tidak. Tapi kalau implementasinya tidak sesuai dengan yang dilakukan ya sama saja kita tidak menjalankan yuridis di sila pertama. Jadi antara tugas dan kewajibannya sebagai manusia untuk melaksanakan ibadat dan memeluknya itu harus disesuaikan dengan implementasinya. Jadi itu ya, itu yuridisnya sila pertama. Nah, sedangkan yuridis dari sila kedua. Nah, sebenarnya di preambul atau pembukaan itu sebenarnya sudah ada di alinea pertama. Dan banyak sekali kaitan sila kedua dengan yuridis yang ada di pasal-pasal Undang-Undang 1945. Ada pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Kenapa ya bisa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan 27 isinya apa? Tadi sudah Emi. Ya, Bu. Ya, silahkan yang berbicara. Pasal 27 ayat 1 di Kamu Undang-Undang. nggak memperlihatkan wajahmu ya? Saya, Bu, nih kamera saya on. Oh ya, oke, oke. Nabila Adeniat Ya, Bu. dari BK apa? Pendidikan Pendidikan sejarah. Nomor terakhirnya 14025. 025 Nabila. Oke, silakan kalau yang 27. Kalau tahu malah alasannya kenapa begitu ya. Nah, silakan pasal 27 isinya apa dulu? Pasal 27 isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada pengecualiannya. Menjunjung tinggi hukum. Poinnya di mana? Poinnya 27 ini. Poinnya wajib menjunjung tinggi hukum. Kalau warga masyarakat itu di mata hukum gitu ada enggak? Itu pasal berapa? Ayat berapa dari pasal 27? Ayat Kan ada berapa ayat itu? Ayat 2 kayaknya, Bu, saya lupa. Ya. Berarti masyarakat Indonesia itu di mata hukum adalah sama dan berhak menjunjung tinggi hukum. Nah, ini kenapa kok sangat erat kaitannya dengan yuridis sila kedua? Kenapa? Kok sila kedua itu bunyinya apa sih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Maka, nah ini berarti ini sebenarnya hak individu ya. Hak individu itu kan berarti sama di mata hukum. Mau dia presiden, mau dia polisi. Kalau dia sudah menyalahi aturan, maka harus ditangani sesuai hukum yang ada. Ya, meskipun kita anggap di Indonesia seringkali hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi prinsipnya semua warga negara, entah itu golongan, yang punya golongan gitu ya, misalnya presiden dan sebagainya, menteri-menterinya, maupun masyarakat, itu sama di mata hukum. Nah, itu kelebihan dari negara hukum, negara Indonesia, negara kesatuan, negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Nabila. Kalau yang lainnya, 28.
Isinya apa, alasannya apa? Ada enggak? Siapa ini? Apa tidur semua ya? Coba saya cek ini. Siapa ini yang bisa 28? Anastasia, apakah masih di situ? Masih, Bu. Saya kan, Bu. Iya. 28 isinya apa? Jujur ya, Bu, saya kalau pasal-pasal tuh nggak paham ya. Loh, gimana toh? Dulu udah belajar toh SMA, SMP. Iya, cuma kayak oke karena saya juga nggak tertarik ya, Bu. Makanya kayak cuma datang terus mendengarkan cuma nggak terlalu masuk gitu. Oh, baik. Jadi memang kalau begitu sulit ya nanti mengimplementasikannya begitu ya. Nah, kalau 28 apa ini? Siapa tadi yang nggak tertarik itu? Si kamu, heeh. Isinya apa Saya kira-kira? Kamu pernah itu nggak mengeluarkan pendapat nggak? Tapi nggak terlalu ditanggapi itu pernah nggak? sering, Bu, tapi saya juga udah biasa jadi kayak nggak masalah. Nggak masalah berarti kamu Ya, leleh luweh sama sila dua nggak diterapkan nggak bu, apa-apa bu, gitu. bukan bukan maksudnya tuh bukan gitu, Bu, kayak Mm-mm. nggak ditanggepin nggak apa-apa gitu. Jadi kayak Mm-mm. mungkin emang apa pendapat saya yang kurang Hmm. kayak nggak mungkin nggak penting atau kurang kurang masuk gitu loh sama kayak materinya. Kan saya sering kalau saya pas tanya tuh habis tanya wah ini jangan-jangan saya tanyanya tuh gampang. Jadi ya teman-teman yang lain udah bisa sedangkan saya tuh kayak kok kamu nggak bisa ini padahal yang ini sebenarnya gampang gitu Hmm. sih Bu. Bukan karena Oke. LA-nya Iya ya, oke. kayak Nah, kurang ini masih kurang percaya diri gitu. oke. Nah, ini kan kamu udah di Universitas Sanata Dharma. Kalau misalnya kurang percaya itu terus ditanamkan, nanti kamu akan merasa nggak pede kuliah di Sanata Dharma. Jadi kalau Sanata Dharma itu selain membentuk kompetensi, ilmu, dan juga itu membentuk kepribadian ya sebenarnya. Sayangnya kalian belum langsung melihat kondisi yang ada di Sanata Dharma. Padahal ciri khas Sanata Dharma itu membentuk kepribadian orang, kepribadian pendidik. Nah ini kan pendidikan ya, pendidikan apa sih? BK itu kan juga nanti tugasnya banyak ya. Bagaimana caranya? Kamu dari BK apa sejarah? Enggak. Saya dari BK Bu. Nah, nanti malah yang kamu hindarkan itu, hindari maksudnya, itu malah menjadi tugas pokokmu di sekolah. Ya, kamu malah memberikan motivasi ke banyak orang. Nah, seperti itu supaya mereka pendapatnya bisa diakui begitu ya, pendapatnya, aspirasinya bisa didengarkan. Nah, itu jadi mulai sekarang kalau mau jadi pendidik, bimbingan konseling ya harus itu. Salah satunya percaya diri, kemudian ya ini salah satu pengamalan sila kedua ya kita bisa bebas berpendapat. Nah, itu yang pasal 28 itu ya. Bebas berpendapat dan eh, juga diterima meskipun pendapatnya yang kamu katakan tadi belum kuat atau di apa namanya diakui oleh mayoritas di komunitasmu begitu. Begitu ya Anastasia harus dipupuk rasa percaya dirinya karena nanti harus menghidupkan rasa percaya diri peserta didik loh. Gitu ya. Gimana? Iya Bu, terima kasih. Kalau saya Iya. tuh biasanya kalau saya kayak gitu saya tanya ke teman, jadi kayak nggak di grup cuma PC Hmm, sama teman. Jadi tanya pendapat teman dulu. Aku ini kayak gini bagus nggak ke orang saya yang tak percaya terus nanti dia bilang oh bagus bagus kok baru berani tanya di grup hmm. Bu. Oke, siap. Baik, Itu. itu sih masukan saya. Moga-moga selain saya menjelaskan ini, saya juga kontekstual gitu ya. Nanti kalian lulusannya itu akan seperti apa dipandang oleh instansi yang kalian tempati nanti ketika menjadi alumni Sanata Dharma. Gitu. Terima kasih Anastasia. Terus yang pasal 29 tadi Terima sudah kasih ya. Bu. Ya, baik. Kenapa kok pasal 29 itu harusnya di sila 1 tapi ada di sila 2?
Ada yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab? Tidak usah mengungkapkan pasalnya lagi, tapi menjawab pertanyaan saya. Kenapa kok pasal 29 itu ada di sila 1, juga ada di sila kedua? Kenapa? Siapa nih? Masa saya tunjuk lagi? Siapa yang bisa jawab? Hubungannya apa gitu loh? Siapa? Ayo, Monique Immanuel mana nih? Monique Immanuel. Kamu di situ nggak, Monique Immanuel? Monique ya panggilannya ya. Oh, tidur ini Monique nih. Monique, tuh ditinggal toh. Tak tulis ya namanya ini. Tinggal itu nggak muncul. Terus siapa lagi nih? Oh, Gracia. Oh, Monique dengar suara saya nggak? Oh, nggak dengar ternyata. Cynthia, Gracia, Cynthia ada. Oh, Gracia, ada. Oh iya, ini Gracia. Iya, iya Bu. Kenapa Bu? Kamu dengar nggak pertanyaan Iya. saya tadi? Bisa menjawab nggak? Maaf Bu, bisa diulangi? Itu kan di pasal 29 sudah ada sebenarnya di sila 1. Kenapa juga dituliskan yuridisnya di sila kedua? Alasannya apa? Apa ya? Kalau alasannya nggak tahu Bu. Iya, baik, nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak sebelum saya jawab ini? Coba saya menjawab, Bu. Siapa? Ada yang bisa jawab? Nggak salah, nggak apa-apa. Iya, silahkan. Ini suster ya, suara suster ya. Silahkan, suster agak keras ya, suster. Saya nggak kedengaran. Ya, karena kalau yang di sila pertama itu, karena yang pertama tadi kan ayat 1 itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kan dari Pancasila yang pertama itu kan dari pasal 1 kan negara satu ketuhanan yang Maha Esa kan. Yang kedua itu mengapa ada di pasal 2, karena di situ menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, karena di situ kan ada persatuan Indonesia. Indonesia artinya memberikan kebebasan kepada penduduknya itu untuk memeluk agamanya itu, Bu. Iya. Kalau persatuan, saya rasa nanti di sila ketiga ya, suster. Tapi saya ambil yang kemanusiaan yang adil dan beradab, Mas. Iya. Jadi kan memberikan hak kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya toh. Nah, itu kan hak individu ya. Kalau kemanusiaan yang sila kedua itu kan hak individu, berarti kebebasan hak individu dalam beragama itu juga diakui di sila kedua, karena kalau kita lihat founding fathers itu mengadopsi pemikiran barat yang liberalisme itu. Liberalisme kan dari persaudaraan, persamaan gitu ya, egalite, fraternite, dan liberté itu ya, kebebasan. Nah, itu jadi mengadopsi itu juga mengadopsi hak asasi manusia, sehingga yang pasal 29 ini juga sangat berkaitan erat yuridisnya dengan sila kedua. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh suster. Minnya berapa, Sus? Min terakhir. 20 11 14 110. 110. Nah, sekarang ada 30, 31. 30 itu apa? Ada yang tahu? Pasal 30. Siapa yang tahu? Tentang hak dan kewajiban, Kak, Bu? Ini namanya, ini yang bicara siapa? Ines, Bu. Ines dari Prodi BK. Oh ya.
NIM-nya terakhir 114. Gimana tadi? Tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Bisa diuraikan pasal 30 isinya apa? Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Ya. Jadi yang digarisbawahi itu pertahanan ya. Pertahanan. Kalau hak kan sudah pasti semua pasal itu setiap individu dapat haknya dan melakukan kewajibannya. Nah, berarti poin dari 30 itu pertahanan bahwa setiap warga negara itu terlindungi ya, dilindungi oleh negara. Maka kalau kita lihat tuh ada TNI dan sebagainya. Nah, itu kan yang bisa melindungi kita dari musuh-musuh di luar begitu ya, di luar negara misalnya. Misalnya mungkin ada yang terkait perbatasan wilayah begitu ya. Atau alutsista dan kelautan. Nah, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Ines. Kemudian yang 31 isinya apa? Saya, Ya, silakan namanya. Yolanda, Yolanda dari Prodi PK, NIM. NIM-nya belakangnya 108. Gimana kalau 31? Pasal 31 hubungannya dengan sila kedua itu setiap warga negara berhak dan wajib memperoleh pendidikan. Ya, jadi poinnya setiap semua orang gitu ya, setiap individu itu berhak memperoleh pendidikan ya. Meskipun yang kita lihat sekarang ini tidak semua dari pasal-pasal ini itu terpenuhi karena setiap manusia juga harus berusaha atas hidupnya. Seperti kalian memperjuangkan pendidikan sampai ke pendidikan tinggi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh negara ya salah satunya misalnya program beasiswa gitu ya, siapa yang bisa berjuang itu memperoleh haknya gitu ya untuk memperoleh itu. Harapan saya nanti ada yang belum dapat beasiswa, IP-nya bisa ditingkatkan sehingga batasnya misalnya semester 3 itu ada ya beasiswa prestasi. Nanti silahkan tanya saja ke bidang kesejahteraan mahasiswa ya, atau LKM. Nah, itu. Baik, ini yang sila kedua ya teman-teman semua. Itu sebenarnya ada sila ketiga juga. Nah, sila ketiga ini paling banyak ya. Di situ sudah tertera semua. Jadi kalian tidak perlu takut saya tanya gitu. Nanti silahkan setelah ini bisa berdiskusi. Kalian tanyakan apa yang belum jelas. Siapa yang bisa menjawab, nanti juga ada nilainya. Dan saya berusaha juga untuk menjawabnya. Silahkan ditulis kalau ada pertanyaan. Nah, ini konteks yuridis di sila ketiga. Nah, pasal 35 itu menyatakan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Ya. Kenapa kok sang merah putih? Itu sebenarnya ada sejarahnya. Ya. Sejarahnya seperti apa? Nah, ini sejarahnya. Jadi, bendera merah putih itu sering dipakai ya, teman-teman. Dipakai di beberapa peristiwa dalam bersejarah. Contohnya kerajaan Majapahit. Ini enggak terlalu sebentar. Saya geser nggak bisa ya. SSMP itu sejarah Sang Saka Merah Putih ya. Diambil berdasarkan warna kerajaan Majapahit yang pernah dikibarkan tahun 1292 perang antara Jayakatwang melawan Kartanegara. Nah, itu. Jadi dipakai dalam sejarahnya. Maka sekali lagi Founding Fathers ini membuat simbol-simbol itu sebenarnya tidak sembarangan ya teman-teman semua. Walaupun kita tahu mayoritas Founding Fathers seperti Soekarno itu punya keyakinannya sendiri, tapi kebanyakan mereka mengambil unsur-unsur budaya yang pertama kali ada gitu ya, ada di Indonesia. Gitu. Nah, betapa mereka toleran dan pluralnya terhadap negara ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja, oh
Pancasila itu sudah tidak relevan gitu ya dan sebagainya karena mereka membuat itu juga dengan susah. Nah, ini juga poin selanjutnya, ada kitab Empu Prapanca. Dan di dalam negara Kertagama menyatakan bendera merah putih sudah ada dan sebagai bendera yang sakral digunakan setiap upacara hari besar Hayam Wuruk gitu ya, tahun 1350. Ini saya uraikan berdasarkan kronologi waktunya saja. Nah, juga dipakai di Sumatera gitu ya oleh Raja Sisingamangaraja ketika ia berperang gitu ya. Maka yang dibawa itu bendera merah putih. Nah, maju sedikit tahunnya 1825 di Jawa kita tahu ada perang Jawa yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro. Nah, itu ya. Nah, dia juga memakai bendera merah putih. Satu lagi maju sedikit ketika Belanda kembali ke Indonesia 3 bulan setelah Indonesia merdeka, peristiwa 10 November. Nah, itu juga Indonesia merobek bendera Belanda yang di bawahnya sebenarnya bendera warna biru. Jadi biru, putih, merah, yang disobek kemudian birunya. Nah, seperti itu. Jadi bendera merah putih tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, meskipun ada gagasan-gagasan lain yang menyatakan, oh kelihatannya kalau kita pakai ini mungkin lebih baik untuk negara kita. Nah, itu tidak bisa ya. Sulit untuk kita ubah begitu saja lambang negara kita. Nah, sudah ada juga di ketentuan yuridisnya di pasal 35 tadi. Nah, sedangkan bahasa yang kita gunakan di pasal 36A itu ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa ini digunakan yaitu tadi ya. Karena sudah ada bahasa serapannya misalnya bahasa Melayu gitu ya. Kemudian banyak sekali juga bahasa serapan dari Belanda sehingga itu kemudian diakui ya bercampur aduk bahasa serapan semua itu dari Belanda dan Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Dan pasal 27 mengenai bentuk negara kita NKRI, negara kesatuan. Jadi syarat negara kesatuan itu ya negaranya ya harus memiliki hukum itu tadi, negaranya harus negara republik, negara demokrasi yang semuanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Suara saya apakah masih kedengaran? Halo? Halo, suara saya apakah masih kedengaran?